Baik Bapak Ibu semua, selamat sore. Saya mohon maaf karena kesibukan tugas dan jabatan itu membuat saya hampir nggak punya waktu untuk ngasih kuliah. Kalau akhir minggu saya punya acara sendiri. Kadang-kadang masih di luar kota, dan kadang-kadang pulang kampung. Saya kira apa yang akan kita sama-sama diskusikan di perkuliahan ini mungkin agak beda dengan yang lainnya, karena saya akan membawa Anda ke sesuatu yang mungkin adalah persoalan real yang kita hadapi di dalam menggunakan atau memanfaatkan atau mengkonservasi lahan gambut. Saya kebetulan punya pengalaman panjang berkecimpung di urusan gambut ini sejak tahun 1990-an. Saya dengan beberapa teman awalnya dulu mendirikan yang disebut sekarang itu Cimprop ya, OPT, laboratorium lahan gambut Cimprop UPR ya. Di pada tahun 1990-an kita sudah berbicara macam-macam. Kalau dulu mungkin itu kami dikira orang gila di UPR. Kenapa dikira orang gila? Karena pada tahun 1990 kami sudah bicara karbon kredit yang buat Kalimantan Tengah, bahkan buat Indonesia itu adalah sesuatu yang asing. Kita sudah bicara bio rights dan sekarang nampaknya itu semua menjadi nyata. Pada saat itu saya juga tertarik, walaupun background saya bukan orang lingkungan. Saya akuntan, saya S1, S2 itu akuntan. Kemudian pindah jurusan ke manajemen lingkungan, dan juga yang terakhir saya bicara mengenai sustainability di lahan gambut. Jadi saya punya penelitian khusus untuk PhD ini, itu bicara tentang sustainability di lahan gambut, dan ini kemudian yang menjadi sangat populer di tahun-tahun berikutnya, karena kita juga di Indonesia itu mendirikan Badan Restorasi Gambut di BRG. Walaupun di pemerintahan Prabowo ini kayaknya udah dihapus, tidak ada lagi, tapi itu sempat eksis selama 10 tahun, dan saya berada di sana kurang lebih 7 tahun sebagai anggota kelompok ahli. Tapi saya di sana itu bukan ini, tapi malah mungkin troublemaker. Karena apa? Saya nggak setuju dengan cara kerja yang mereka lakukan. Ya, karena saya melihat kayak tidak punya tujuan. Kenapa? Kalau kita orang akademik, kalau belajar lingkungan, itu tujuan utamanya pastilah sustainability. Apapun yang kita pelajari tentang lingkungan, ujung-ujungnya adalah bagaimana agar supaya ada keberlanjutan. Ya, Anda bicara degradasi lingkungan, pasti topiknya adalah bagaimana kita mengatasi degradasi itu agar supaya bisa balik atau bisa diperbaiki, sehingga pada akhirnya terjadi recovery terhadap keadaan lingkungan yang
kita ini. Kenapa saya jadi troublemaker di sana? Karena para deputinya itu bukan teman saya, tapi musuh saya. Kenapa? Karena kita beda konsep. Mereka kayaknya ya para akademisi juga sebenarnya, tapi sudah terpengaruh politik. Terpengaruh politik dan angka-angka yang menyesatkan. Ya misalnya kan kayak BRG itu kan jelas dari namanya adalah badan restorasi. Jadi yang ingin ditampilkan adalah seberapa luas yang sudah direstorasi dalam tanda kutip. Saya dengan Pak Rektor waktu itu juga ikut di situ sebagai kelompok ahli, cuma Pak Rektor rasanya cuma 4 tahun atau 3 tahun kurang lebih, karena beliau kemudian diangkat menjadi wakil rektor 1 di pada saat Pak Andrew Yaya menjadi rektor. Saya pada saat itu adalah ketua OPT LLB Cintrop itu. Nah, apa yang kita lihat dari pengalaman restorasi itu orang cuma bicara seberapa banyak yang sudah kita intervensi. Jadi istilahnya itu diintervensi. Misalnya Bapak Ibu tahu pasti Blok A, Blok B, Blok C, PLG yang rusak di Kalimantan Tengah itu. Nah jadi hitung-hitungannya itu adalah seberapa banyak desa yang mendapat program. Ya. Nah, seberapa banyak desa yang mendapat program, itu kemudian luasan desa itu dianggap sebagai area yang sudah direstorasi. Nah, saya nggak terima, sama Pak Rektor nggak terima. Kenapa? Ya itu semua harusnya kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Saya yakin Pak Sumit dengan Pak Adijaya sudah bicara tentang tinggi muka air. Itu pasti udah itu. Tinggi muka air dan lain-lain. Nah, kalau tinggi muka airnya nggak bisa di-maintenance, nggak bisa dipertahankan pada level tertentu sesuai ketentuan. Lalu apa yang direstorasi? Lalu apa yang diperbaiki? Ya akhirnya kita jadi musuh gitu ya. Ya tapi saya bersyukur gitu. Kemudian juga Pak Rektor sering dihubungi. Saya bilang ke Pak Rektor karena ini minta agar supaya Badan Restorasi Gambut yang kemudian berubah jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu diteruskan di pemerintahan Prabowo. Saya dengan Pak Rektor diskusi, saya bilang nggak usah aja. Kalau orangnya kayak gitu lagi yang yang akan jadi pengurusnya gitu. Nanti malu-maluin aja kita 2 kali. Ya kenapa malu-maluin kita 2 kali? Karena pada saat pendirian awalnya saya presentasi pada sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh hampir seluruh dunia yang punya gambut. Jadi setiap negara yang punya gambut di hadapan Wapres Yusuf Kala pada saat itu. Kesimpulannya adalah bahwa kita sepakat akan mendirikan Badan Restorasi Gambut. Ternyata dalam prakteknya ini lain. Ya ada hal-hal politis yang nampaknya kurang tepat untuk diindikan ke kita. Nah, Bapak Ibu semua, saya senang ini kayaknya mahasiswanya nambah, banyak nambah. 18. Jadi berapa orang? 18 total. 18 ya. Karena sempat begini S3 mahasiswanya. Ya, jadi. Ya pada saat Pak Rektor
ini nyusun kabinet, saya bilang ganti semua yang di Pasca. Ya. Kita harus ganti baru agar supaya kita kembali dipercaya untuk bisa mendidik para mahasiswa sesuai dengan yang seharusnya, dan supaya Bapak Ibu bangga gitu ya, bangga bisa meraih gelar doktor dengan katakanlah daya upaya optimal dan tanpa halangan. Ya, karena saya terus terang, karena background saya akuntan itu, saya bisa ngintip dengan cara saya. Karena saya lama sekali jadi kayak konsultan di pemerintah daerah. Jadi ada beberapa kasus yang saya bilang jangan Anda masuk penjara, ya udah akhirnya yang terjadi ngelawan gitu ya. Ya udah, aku bilang kalau udah ini kayak gitu ya selesai Anda. Saya nggak bisa bantu lagi. Jadi hal-hal seperti ini yang ingin kita inikan di dalam kuliah mengenai lingkungan ini. Nah, saya kebagian materi sebenarnya. Kalau yang biofisik itu sudah Pak Didayat dengan Pak Sumin, saya itu fokus ke sosial humanioranya. Tapi mau nggak mau, saya harus nyentuh ke fisiknya dikit-dikit agar kita mengetahui backgroundnya seperti apa. Ya, jadi ada beberapa bahan kuliah. Saya nggak mau kemarin kuliah mulai dengan daring, tapi nanti mungkin kita akan daring karena saya sudah menyiapkan ada 6 bahan ya, ada 6 bahan kuliah yang akan kita ini. Yang pertama ini pengantar ya hari ini, kemudian pengembangan mata pencaharian, kemudian yang ketiga itu adalah tentang ekonomi, teori ekonomi lingkungan, sehingga kita bisa melihat bagaimana kebijakan yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa keberlanjutan itu akan selalu ada. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, fokus saya adalah sosial humaniora. Jadi sosial humaniora, nanti kita akan lihat fakta-fakta yang ada. Saya akan membawa Anda diskusi mengenai permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah. Ini kebetulan ini adalah makalah atau PPT yang saya susun beberapa tahun selama saya berkecimpung di Badan Restorasi Gambut tadi. Kami itu ada kelompok ahli namanya. Setiap bulan itu mungkin dua kali sebulan itu bertemu mendiskusikan berbagai hal yang terjadi di lapangan di seluruh Indonesia pada saat itu. Jadi ada lokasi-lokasinya di Sumatera, itu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, Tengah, Barat terutama ya, dan juga beberapa tempat lainnya yang harus kita ini. Nah, saya lebih fokus melihat kepada apa yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan pada umumnya. Jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan real yang kita hadapi di pemanfaatan lahan gambut. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana gambut itu kita pertahankan, tapi juga memberikan peluang atau kesempatan ekonomi. Karena kalau kita ini ya Bapak Ibu semua, orang yang belajar lingkungan itu mungkin Bapak Ibu udah tahu, kayak punya masak gitu ya. Ada yang fokus ke ekologi, ada yang cuma mikirin ekonominya, tapi juga bagaimana juga masalah sosialnya. Makanya ada triangle ini ya, itu ada ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah, itulah 3 pilar
yang biasanya kita sebut pilar untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apapun yang kita pelajari dengan lingkungan, ujung-ujungnya adalah bagaimana sustain, bagaimana berkelanjutan. Ya, Anda belajar tentang pencemaran, yaitu adalah hal teknis, bagaimana agar menjaga. Tapi yang menjadi tujuan utama, saya yakin dengan Anda memahami pencemaran lingkungan, kita akan berusaha mencegahnya atau bagaimana cara mengatasinya. Tujuannya apa? Ya, agar lingkungan tetap lestari. Lalu lingkungan yang mana yang lestari itu? Itu adalah proses alaminya. Proses alaminya itu bisa terjadi terus menerus ini sesuai dengan cycle yang ada, siklus yang ada, sehingga pada akhirnya lingkungan itu bisa tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tetap produktif dalam konteks ini, menghasilkan sesuatu yang disebut dengan jasa lingkungan. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana hal tersebut bisa terjadi di perkuliahan berikutnya ya. Nah, ini saya juga ini termasuk orang yang setuju dengan PUT SD, walaupun banyak pihak itu tidak setuju. Kenapa saya setuju? Ini adalah berdasarkan hasil disertasi atau PhD tesis saya tentang sustainability di lahan gambut. Saya sudah berkunjung ke area Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dalam rangka untuk menghasilkan disertasi atau tesis. Kalau di sana itu tesis disebut, kalau untuk PhD ya doktor, yang berjudul Sustainable Livelihood on Peatland. Kenapa? Banyak orang mengkritik, tapi dia cuma melakukan penelitian yang disebut one moment in time. Dia hanya sekali datang ke situ, misalnya wartawan. Dia datang ke itu, oh ini gagal panennya, oh ini pusong, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana proses yang terjadi dalam jangka dari awal hingga akhir dengan membandingkan bagaimana sukses story dan juga cerita sedihnya. Nah, saya lakukan itu di beberapa provinsi itu. Bagaimana sukses story-nya, kenapa itu sukses dan kenapa itu gagal, dan kapan harusnya itu sukses. Nah, dengan penelitian itu, saya akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa kita itu terlalu cepat untuk mengatakan sesuatu itu fail, gagal. Karena apa? Kita dipengaruhi oleh politik lingkungan, politik pangan, dan seterusnya. Kadang-kadang saya berseberangan dengan NGO. Ya, NGO itu tadi yang saya sebutkan tadi. Mungkin cuma mereka fokus kepada masalah ekologi tanpa pernah memikirkan masalah ekonominya. Lalu gimana negara yang sudah koar-koar gitu ya, bahwa kami sudah berhasil membuat lingkungannya bagus ini dan seterusnya. Pernahkah mereka belajar sejarah masa lalunya? Nah, saya lakukan itu. Saya lihat, makanya metode penelitian yang harus digunakan untuk masalah lingkungan itu tidak bisa sekali comot. Ini udah kunjungannya cuma satu sekali, tidak terlihat perubahannya. Makanya metode penelitian terbaik untuk lingkungan itu adalah harus dilakukan cross time, kemudian cross place.
Jadi harus dilakukan dalam jangka waktu panjang pada tempat yang berbeda supaya ininya lengkap. Makanya saya berani saya wawancara dengan wartawan Kompas. Ada beritanya di Kompas bahwa akademisi Universitas Palangkaraya setuju food estate. Kenapa? Siapapun saya lawan. Kalau mereka mengatakan ini gagal, ini tidak bisa dilanjutkan. Lalu sukses story yang lain, tempat lainnya ternyata ada suksesnya. Lalu suksesnya itu kenapa? Nah itu yang saya pelajari di ini untuk tesis saya lama sekali kuliah S3. Karena itu tadi menerapkan penelitian cross time, cross place. Jadi waktunya banyak tadi, kemudian harus saya amati perbedaan dari tahun ke tahun. Ya. Jadi akhirnya saya dapat kesimpulan, makanya saya berani ngelawan, mau profesor dari mana aja. Kalau langsung mengatakan PLG itu gagal benar. Tapi gagalnya itu terlalu cepat kita menilai. Nah, Anda sebagai seorang saintis, saya minta kita menilai sesuatu itu pada posisi skeptis dulu. Jangan langsung menghakimi, kita harus bisa lihat. Makanya saya mendukung sekali apa yang dilakukan dengan food estate. Kenapa? Ya dulu gagal, ya orang cuma sekian tahun ditinggal. Coba aja kita tanya orang di kampung, berapa tahun dia bisa punya sawah yang bagus di daerah kami? Pasti jawabnya 10-15 tahun baru bisa bagus. Nah orang baru ditanam 2-3 tahun langsung bilang fail. Karena apa? Ya, itu tadi yang saya bilang itu proyek. Sampai seperti yang BRG tadi. Dia udah bicara sekian ribu hektar yang telah kami restorasi. Lalu tolak ukurnya apa? Tingkat muka air tanah saja tidak naik. Lalu apanya yang direstore? Karena kalau kita bicara gambut, komponen utamanya pasti airnya. Tinggi muka airnya naik nggak? Terjadi ini enggak pertumbuhan ini regrow gitu ya, Hidro. ya itu ada 3 R itu ya, Rewetting, revegetasi, revegetasi, revegetation, revitalisasi yang ketiga itu kan livelihood. Ya, Tapi livelihood itu tidak akan terrevitalisasi kalau itunya yang duanya enggak. Nah ini kadang-kadang kita lihatnya seperti apa gitu ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir komprehensif ya, dan tidak cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa sebuah program di lahan gambut itu gagal atau tidak. Karena apa? Penelitian saya mengungkap kita bisa menemukan atau membuat kesimpulan suatu area itu gagal dikembangkan itu hingga 20 tahun. Itu pun dengan asumsi dimaksudkan untuk tanaman pangan. Kalau tanaman perkebunan itu cepat, tinggal tebang, bikin paritnya, tanam, udah jadi itu sawit. Mau kedalaman berapa aja, nanti dia bengkok-bengkok kalau terlalu dalam. Ya pohonnya menarik gitu, baru naik gitu. Nah itulah kenapa akhirnya ada aturan
bahwa kalau gambutnya cuma sekian lebih dari 3 meter itu jangan dibuat kebun, jangan dibuat jadi sawah. Nah PLG itu kan nggak lihat itu, potong aja. Lalu siapa yang salah? Saya nggak menyalahkan siapapun. Karena apa? Dunia tidak pernah punya pengalaman. Indonesia tak punya pengalaman bagaimana mengembangkan dalam skala yang begitu besar. Adanya ya orang Banjar itu ya, orang Banjar, orang Kalsel bikin handil, bikin ini, itu kan metodenya. Tapi itu adalah dalam skala kecil. Kemudian karena melihat itu sukses, pemerintah berpikir udah kita scale up, kita tambah aja, tanpa melihat lagi hal-hal yang Anda pelajari sebelumnya dengan Pak Wijaya, dengan Pak Sumi, biofisiknya, ya tinggi muka air lah dan seterusnya, sehingga pada akhirnya semuanya tidak tidak mendukung apa yang yang seharusnya kita ketahui dari itu ya. Ada hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan juga yang terjadi dengan gambut ya, dengan gambut, dengan area yang dengan orang ya, dengan orang yang tinggal di daerah gambut ini. Jadi kita akan bicara resilience, bagaimana orang di sana itu stop, kemudian juga stres karena berbagai hal. Kenapa ini terjadi? Ini objeknya adalah masyarakat transmigrasi. Rata-rata, mohon maaf dengan orang Jawa, itu kalau ditaruh di tempat kering, dia akan gampang mengembangkan pertaniannya. Tapi begitu ditaruh di tempat yang basah kebanyakan air, justru bingung. Kenapa? Ya karena dia backgroundnya di Jawa sana kebanyakan itu adalah kurang air. Jadi gimana ngakalin agar supaya tanah yang kering itu menjadi layak tanam, itu udah pengalaman, udah turunan gitu, udah tahu dari generasi ke generasi bagaimana caranya. Tapi begitu ditempatkan di gambut yang ternyata airnya kebanyakan, akhirnya bingung. Nah ini yang terjadi sehingga akan menyebabkan masalah shock dan stres ya. Nah, bagaimana dia menyesuaikan diri dan seterusnya, penyakit apa saja yang ada di sana, itu juga bagian dari ini ya, dari apa yang pernah saya teliti di lahan gambut ini. Jadi perkuliahan dengan saya ini tidak ada teori baru ya Bapak Ibu. Kita cuma akan bicara beberapa hal yang pernah saya alami, pernah saya teliti, dan kemudian kita diskusikan. Jadi itu saya kira beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan di ini. Nah pada hari ini kita akan mulai dengan ini ya, kuliah pengantar dulu ya Bapak Ibu semua. Pengantar untuk kita ada beberapa topik yang kita masukkan, itu adalah kegiatan ekonomi produktif lahan laut dan penjagaan karhutla. Kenapa ini saya sampaikan di awal Bapak Ibu? Karena inilah persoalan utama yang kita hadapi di lahan gambut dalam rangka agar mendukung R yang ketiga tadi. Ya, R yang kedua dengan ke-1 itu saya nggak nyentuhnya. Nggak nyentuhnya kenapa? Karena itu udah dengan dosen yang lain. Saya yakin sepanjang Bapak Ibu kuliah yang banyak disentuh itu adalah R1 dengan R2-nya itu. Nah dengan saya lebih fokus ke R3-nya. Lalu kenapa saya ngambil topik ekonominya dan juga masalah karhutla?
Nah ini berhubungan dengan fakta bahwa gambut itu kan kalau secara teori, secara orang yang ekologi tadi, ecological centris tadi, gambut itu hanya untuk area konservasi, titik. Itu fakta. Kalau teman-teman yang belajar lingkungan dan menjadi fokus masaknya ke ekologi tadi, maka yang ada di kepala mereka itu adalah gambut untuk konservasi, titik. Nah saya ini fokus bicara yang yang ketiga, revitalisasi. Nah berarti saya harus melihat apa yang terjadi dengan kegiatan perekonomian dan juga apa ancaman terbesarnya. Ancaman terbesarnya itu ternyata adalah kebakaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti udah tahu, gambut sering terbakar, berarti kan revettingnya nggak jalan. Tinggi muka airnya tidak sesuai ketentuan, ataupun memang sengaja dibakar. Ya. Nah, jadi ekonomi produktif dan juga ini kadang-kadang ini dua hal yang saling berhadapan. Makanya akhirnya banyak sekali metode-metode penggunaan lahan gambut sampai kita di Kalteng ini membuat aturan melarang petani untuk menyiapkan lahan pertaniannya dengan membakar. Padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa saya katakan kekeliruan? Sebenarnya itu diperuntukkan untuk lahan gambut. Kalau untuk yang lahan di upstream, lahan mineral, nggak masalah. Karena kalau dengan membakar dan lain-lain, kemudian itunya arang, hasil pembakaran itu kan pupuk terbaik. Pupuk terbaik di dunia ini adalah hasil pembakaran dari tanaman yang tumbuh di situ. Ilmu apa aja tuh pupuk, pasti itu yang terbaik. Kenapa masyarakat dulu membakar lahan gitu ya? Tanah Kalimantan kan kelas 4, kelas 5 secara tingkat kesuburan. Lalu kemudian keluar aturan tidak boleh membakar. Akhirnya yang terjadi, silakan Anda, ini saya sedang menulis mengapa tambang emas ilegal itu menjadi katakanlah hampir ya untuk beberapa das Kapuas bagian atas, Unjon ke atas, kemudian das Kahayan, itu menjadi satu-satunya tumpuan pendapatan. Tidak ada orang berladang. Kenapa? Karena kalau makar langsung ditangkap sama polisi. Maaf, ada yang polisi di sini. Ada. Iya, saya terus terang aja sangat tidak setuju dengan cara itu. Karena apa? Apa yang terjadi sekarang? Gunung Mas itu tak seorang pun yang berladang. Murung Raya tak seorang pun yang berladang. Muara Teweh baru sama. Akhirnya kalaupun mereka berladang, itu apa yang dilakukan? Hit and run, bakar tinggal. Padahal secara ini orang Dayak bukan begitu caranya. Dijaga itu dibakar, jangan sampai ini menyebar ke yang lain. Bahkan itu ada di pasal hukum adat. Ya, ada pasal hukum adat. Saya punya slide-nya. Karena saya termasuk aktivis Dayak, tapi saya juga kecewa. Kecewanya kenapa? Ternyata banyak orang menggunakan organisasi Dayak itu untuk tujuan politik.
Saya berpikirnya agar supaya orang Dayak itu punya bargaining position. Ternyata yang lain untuk bargaining positionnya dia. Ya, saya akademisi, mereka politisi gitu. Yang nggak ketemu gitu. Nah ini yang harus kita lihat bahwa ada hal-hal yang ya katakanlah harus kita cegah, harus kita lakukan sehingga gabut itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi R ketiganya itu ancamannya adalah menjadi ini terlalu kita eksploitasi ya, sehingga hilang juga keberlanjutannya atau justru terbakar. Nah, jadi tadi saya sempat ngomong masalah ini ya, masalah politik lingkungan. Negara-negara Eropa itu kan nggak punya lagi hutan alam, itu nggak punya. Yang ada itu adalah hutan yang ditanam sekian ratus tahun dulu. Jadi mereka sadar duluan, akhirnya mereka tanam, dan hutan yang ada di mereka sekarang itu adalah hutan tanaman, bukan hutan alam. Saya debat rame dengan pemimpin saya, nah itu perbedaan budaya ya. Kalau di sana sama pembimbing itu bontok-bontokan nggak apa-apa, biasa aja. Ya, saya bontok-bontokan dengan pembimbing saya beda pendapat. Tapi kalau saya bisa buktikan bahwa saya yang benar, dia ngikut saya. Tapi kalau saya yang kalah, ya saya ngaku bahwa saya keliru, jadi saya ngikut dia. Ya terutama kalau ini saya biasanya selalu menang sama dia kalau udah urusan hutan. Udahlah, kalian ngajarin kami sustain. Lalu di tempatmu yang sustain itu yang mana? Saya bilang. Ya. Jadi kalau lihat hutannya cuma sedikit dibikin sungai. Sungainya pun airnya sedikit gitu. Kenapa? Ya hutannya habis itu. Lalu yang nyimpannya yang mana? Jadi kalau kayak di Inggris itu, kalau udah mereka bilang heavy rain, hujan lebat, itu saya bilang ini enggak hujan lebat kalau di tempat saya, ini biasa aja. Karena apa? Kalau udah kayak gitu, ya ujung-ujungnya pasti banjir se-Inggris itu. Itu. Nah, kalau kita bicara kebakaran ya Bapak Ibu, kita itu diserang habis-habisan kalau kita kebakaran gambut. Padahal sebenarnya kebakaran terbesar itu adanya daerah ini, nggak di tempat kita. Luasnya bukan main, tapi nggak dipublish. Tapi kalau kebakaran tempat kita, Indonesia, akhirnya yang protes kan Malaysia, Singapura, katanya ekspor asap. Saya biasanya langsung sajikan, ini titik panasnya, ini lokasi kebunmu, di mana kamu punya saham. Saya bilang gitu aja langsung, udah diam semua. Ya, ini HTI-nya, ini pemegang sahamnya, itu dari negeri kau, gitu ya, sama orang Malaysia. Nah, ini dari negeri kau. Ya, jadi ya itulah yang saya bilang tadi, ekonomi. Katanya ekonomi itu yang paling murah, untungnya banyak gitu kan. Ya padahal bukan begitu kalau kita bicara ekonomi secara keseluruhan, karena kita harus berpikir siklusnya. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu semua, ini contoh bahwa kebakaran itu terjadi di mana-mana. Tapi yang jadi pesakitan itu biasanya kita.
Karena kita anginnya ke utara, di sana ada Malaysia, di sana ada Singapura. Apalagi kalau Riau itu terbakar, sebentar aja sampai Singapura. Kabut sedikit aja, mereka langsung libur. Kita di sini tingkat itunya sampai berapa itu? Berbahaya. Ya, Racun, masih sudah. juga gitu sekolah, kan masih tenang. Ya, saya berharap kita semua itu kuat sudah, paru-parunya bagus. Sudah adaptasi. Sudah Ya, adaptasi. segala macam itu. Ya biasa kita kan sampai gelap gitu kan, sampai gelap masih juga tenang aja nggak pakai masker gitu kan. Ya Singapura ada asap dikit aja, tingkat itunya partikel udara di dalam itu ya, itu langsung tutup sekolahnya. Ya kita masih jalan. Ya itu kenapa Bapak Ibu? Ini yang saya sebutkan tadi hubungannya dengan politik lingkungan. Jadi kenapa kok begitu? Nah ini kalau kita lihat sebaran gambut ya, sebaran gambut biasanya orang bilang MIRE atau peat distribution and global fire regimes. Jadi apa? Di mana tempat gambut, MIRE tadi, di situ juga sebenarnya kebakaran itu. Makanya topik awal kita itu kita lihat kebakaran. Kebakaran ini menjadi ancaman apa? Ancaman semuanya. Rewetting, revegetation tadi tidak akan terjadi kalau terjadi kebakaran. Artinya apa? Pelajaran pertamanya adalah kalau ingin kita gambut kita sustain, cegahlah kebakaran. Itu pasti. Kalau gambut kita terbakar, ya udah selesai itu, habis semuanya. Pembentukan gambutnya tidak terjadi dan seterusnya. Ini misalnya hubungannya dengan ini tadi ya, emisi karbon dan lain-lain yang sekarang jadi dagangan itu. Kalimantan Tengah itu saya bingung. Harusnya kita tuh dapat duit banyak dari situ, tapi rasanya nggak ada tuh yang masuk di APBD kita. Ya itu kan ada ini, ada apa? Item di sisi pendapatan itu biasanya ada pendapatan lain-lain selain dari pajak dan restribusi daerah itu. Kan ada transfer pusat, kemudian ada pendapatan lain-lain di situ tuh, ya bisa sumbangan, bisa apa saja. Ada orang jualan karbon di tempat kita gitu. Saya nanya, ada nggak nyetor ke Pemda? Kejaksaan nanya saya, nggak tahu Pak, saya bilang. Kalau ke mekanisme perdagangannya saya tahu, tapi duitnya kemana saya nggak tahu. Tuh, karena memang dulu pada saat mau menggodok aturan tentang ini, tentang carbon credit ini, pemerintah kita juga gontok-gontokan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Keuangan. Jadi bilang Kementerian Keuangan, ini hak kami kalau udah urusan duit. Tapi Kehutanan bilang, ini hak kami. Kalau kami gundulin hutannya mana bisa jadi duit gitu. Akhirnya Kehutanan bikin aturan, Keuangan bikin aturan, sampai sekarang kayaknya mungkin sudah ada clear sekarang. Saya udah nggak ngikutin lagi bagaimana carbon credit dan lain-lain itu, sehingga itu bisa menjadi sumber pendapatan. Ini kandungan karbon, nah ini di Indonesia ya. Ada di Sumatera, Kalimantan, dari luasnya. Nah luasan gambut ini juga macam-macam ya Bapak Ibu. Ada banyak yang beda, tapi kalau saya nggak penting angkanya. Yang penting bendanya masih ada. Ada ukuran luasnya, ukuran ini ya biarpun luas kalau nggak tebal atau udah kebakar, ya udah berarti kan harus kita ini lagi, sehingga pada akhirnya kita harus bisa melihat
sejauh mana kalau terjadi kebakaran dan lain-lain, ininya akan hilang cadangan karbon itu. Nah ini kalau kita gunakan, jadi kalau kita udah berpikir bagaimana gambut itu menghasilkan sesuatu produktivitas, mau nggak mau kita akan lakukan alih fungsi lahan dari yang tadinya adalah konservasi menjadi area untuk budidaya. Nah, selama proses itu akan terjadi yang disebut dengan emisi ya. Nah, emisi ini pernah diteliti oleh Pak Fahmudin ini, Pak Agus Fahmudin, ini dosen IPB. Emisinya seperti ini. Ada yang sistem sonor, jagung, sawah. Emisinya yang tertinggi apa? Nah ternyata kalau dari ini tuh sawit juga tinggi. Tapi teman-teman yang dekat dengan GAPI itu akan selalu bikin penelitian yang mengatakan bahwa emisi sawit itu rendah. Nah, Bapak Ibu yang belajar lingkungan harus lihat apa yang saya katakan tadi. Lihat dulu metodenya apa. Pada saat kapan dia melakukan pengukuran? Apakah dia cuma menjumlah saja? Tidak dilihat dari tahunnya, amatin kasih ini udah sekian, selesai. Pernahkah dilakukan dari awal ini, dari awal pemobatan hutan, penanaman, dan seterusnya? Jadi kadang-kadang kita itu, para peneliti itu digunakan, dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai dengan siapa yang nyewa. Ya, Wani Piro. Ya, jadi hasil penelitiannya ya kita kadang-kadang jadi tukang jahit. Nah ini yang nggak benar. Ya, sesuai pesanan. Ya jelas saja kalau teman-teman dari GAPI yang pesan tentang emisi pasti hasilnya rendah-rendah. Atau dia itu yang ada usahanya karet, jadi karet paling bagus katanya dibanding sawit. Kemudian sawit dibanding ini, wah ini lebih bagus sawit, karena yang di sini sawit. Lalu yang benar yang mana? Nah itu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi. Dalam posisi yang seperti itu kita harus skeptis. Skeptis saja dulu sebelum kita punya hasil sendiri yang kita yakini benar. Makanya kadang-kadang orang kan suka nyalahkan penelitian orang lain. Pembandingnya mana gitu? Kalau kita berani mengatakan yang itu salah, pembandingnya mana? Alasannya apa? Buktinya di mana? Nah ini yang harus kita pahami sebagai seorang yang mengerti metode ilmiah ya, metode penelitian dan seterusnya. Ini kalau ini masa lalu ini ya, tapi akan selalu sama. Tapi selalu hebatnya kita 2 tahun ini nggak ada kemarau ya. 2023 ada kemarau dan prediksi ini masih benar di 2023. Tapi di 2024, 2025 nggak ada, gagal semua prediksinya. Nggak ada kemarau. Lalu kemana kemaraunya? Ternyata itu masih terjadi Bapak Ibu di daerah Riau. Riau itu di awal-awal tahun nanti itu kebakaran. Teman saya dari IPB bilang pokoknya di Riau itu katanya kebakaran itu tidak tergantung musim, mau hujan mau ini ya tetap aja kebakaran itu. Ya itu guyon gara-gara Gubernur Riau itu udah 4 kali semuanya kena OTT KPK. Ya bingung juga kita ada fenomena apa di sana gitu kan.
kok bisa empat gubernur kena OTT gitu. Jadi saya tanya, kebetulan saya akrab dengan mantan rektor Unri. Jadi saya bilang, Pak, ada apa? Kok tempatmu terus gitu? Jadi dia bilang jawabnya gampang aja, karena di sini mahal jadi gubernur. Ya itu sebuah fakta ya. Jadi kita juga kadang bingung. Lalu apa sih sebenarnya yang ada di Riau? Kebetulan saya selama hampir 6-7 tahun itu bolak-balik Riau itu sampai ke kampung-kampungnya sana. Apa sih yang terjadi di sana? Itu ternyata yang terjadi adalah rebutan besar-besaran tentang lahan. Konflik lahan sebenarnya yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, masyarakat dengan perusahaan. Jadi semuanya berkonflik. Jadi misalnya Bupati A keluarin izin di lokasi ini, ganti kan? Ganti. Kemudian B datang lagi kan? Ganti lagi lokasi. Bupati yang berikutnya keluarin lagi, akhirnya tumpang tindih. Nah di sana perusahaan konflik, pemerintahnya konflik, kemudian juga masyarakat pun punya klaim. Oh itu punya kami, gitu. Akhirnya dirambahlah Taman Nasional, kawasan lindung dan lain-lain. Dengan cara apa? Ini sedikit-sedikit gitu. Jadi ditebang dikit-dikit sudah. Kemudian ada metodenya yang lain lagi itu, misalnya oh itu sisa kawasan lindung, udah seluruh masyarakat yang masuk. Nanti dibeli. Ya dikit-dikit nanti dibeli dari masyarakat. Ada cukupnya. Dan ternyata daerah-daerah itu karena daerah-daerah konservasi tadi itu kebanyakan adalah daerah bergambut. Bergambut jadi area konflik, akhirnya terbakar. Makanya yang paling sering titik apinya itu adalah daerah Riau plus Sumatera Selatan. Kenapa? Karena dua daerah itu sama, tipikal masalahnya. Jadi konflik lahan dan seterusnya sehingga menyebabkan kejadian kebakaran. Sama aja di Kalimantan Tengah itu juga seperti itu. Jadi kalau ada klaim ini yang itu kelahi dengan ini, yang ini kelahi dengan ini, udah bakar aja. Ya itu gara-gara tata batas saja. Saya pernah menyaksikan dan jadi saksi orang mau bunuh-bunuhan gitu daerah Pulau Pisau dulu. Kenapa? Karena karetnya terbakar di sebelahnya, akhirnya dia bakar juga yang sebelahnya. Ya, biar nggak ada yang dapat katanya. Waduh, bilang sadis ini. Ya karena saking kusamnya gitu, patah hati. Gitu. Akhirnya yang lain juga dia bakar. Waduh, ya kebetulan saya lewat gitu. Ini ada apa? Ini juga orang kelahi gitu. Bukannya madamkan kebakaran itu, gitu. Tapi berkelahi di jalan. Nah, saya lewat ada apa? Saya berhenti, saya tanya. Ini, saya akhirnya kronologinya saya tahu. Oh ini kebakar tempat dia. Jadi maunya itu sebenarnya dia punya strategi bakar dulu ini supaya gak sampai lahan yang punya dia yang berikutnya gitu maksudnya. Kan dibatas. Jadi bakar ini kalau terbakar udah sini kan nggak menjalan tempat dia gitu. Ya pintar juga dia bilang. Ya tapi waktu dia melakukan itu ketahuan sama pemiliknya, akhirnya udah mau bunuh-bunuhan. Ini kebakaran kita yang paling besar ya 2015 dan 2019 itu bisa kita lihat di sini. Di mana saja titik api. Nah kesimpulannya lagi-lagi titik apinya itu adalah di mana gambut berada.
Jadi misalnya di Kalimantan ini ya, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, itu adalah daerah gambut yang terbesar. Dan ternyata disitulah kebakaran itu terjadi. Jadi ini sesuai dengan kalau kita lihat di ini, ya, KHG-nya, kemudian titik panasnya di mana saja. Nah, artinya kalau kita ingin memanage gambut agar supaya bisa sustain, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar tidak terbakar atau dibakar. Barulah kita bisa bicara bagaimana agar supaya sustain, bagaimana agar supaya produktif dan lain-lain, baik dari sisi produktif dalam sisi ekonomi maupun juga produktif dalam sisi fungsinya sebagai sumber daya alam yang bisa menghasilkan apa gitu kan. Kalau untuk konservasi berarti dia bisa nahan air dan seterusnya. Tapi kalau terbakar ya udah, fungsi ekologis maupun fungsi ekonomisnya itu akan hilang. Nah, kalau dua hal itu sudah hilang, ya artinya sustainability-nya nonsen, nggak ada. Ini ya Bapak Ibu semua, itu tentang gambut dan mengapa itu harus kita cegah agar tidak terbakar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita menyeimbangkan pembangunan dalam hal ini itu ekonomi, dan juga bagaimana konservasi bisa dilakukan. Ini teori yang sangat terkenal di orang-orang yang belajar ekonomi pembangunan itu teori Rostow. Teori Rostow itu mengatakan bahwa pembangunan itu ada tahap-tahapannya. Dulu zaman Pak Harto yang paling terkenal itu 3 landas. Ya. Lalu 3 landasnya di stake ke berapa itu? 5. Kelima ya. Step keempat Maturity 4 keadaan growth. ya. Dapat ekonomi. Ini yang dikejar oleh semua orang yang membangun itu. Jadi ada tahap-tahapannya. Saya kira kalau di stage awal traditional society itu kita udah lewat ya. Kemudian yang berikutnya transitional stages, transisi ya. Kita memang bertransisi sekarang dari ekonomi pertanian yang cuma berbasis subsisten ke pertanian yang punya hasil ya, punya hasil ekonomi. Jadi tidak lagi di awal kita cuma ini berpikir bagaimana bertani agar supaya kebutuhan subsisten kita terpenuhi. Itu saya kira udah lewat. Ya, kita sekarang bertani itu sudah mikirkan bukan cuma untuk kebutuhan tapi juga untuk dijual. Nah, saya kira itu adalah di stage kedua ya, transisinya. Tapi juga ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Ada yang tertinggal masih juga pada tahap subsisten. Nah, yang pada tahap subsisten ini yang saya katakan tadi yang menderita gara-gara larangan ya membakar lahan. Ya. Karena definisinya itu yang bikin korupsi. Ya, seharusnya yang dibedakan mana membakar lahan dan membakar ladang gitu. Kalau membakar lahan, ya lahan bisa apa aja. Ya, tapi kalau membakar ladang itu kan jelas sudah ditebas-tebas. Kalau yang pohonnya masih berdiri, saya sepakat itu membakar lahan. Tapi kalau yang ini
itu adalah membakar ladang. Masa orang untuk kehidupannya itu dianggap kejahatan? Ya, saya sering dapat pengaduan dari ini. Pernah saya ini terus terang aja, karena ada yang ditangkap di satu kampung itu, saya suruh aja, udah kalian semua satu kampung itu datangin kantor polisi, saya bilang, ya bawa segala praanu kalian, agar supaya yang itu ini, karena yang ditangkap itu terus terang bukan bakar lahan, tapi bakar ladang. Mereka tanya saya gimana caranya agar supaya bebas. Udah sekalian satu kampung datangin Polres saja. Saya tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak, tapi yang jelas sudah dibebaskan. Nah, ini juga grafik yang di bawah Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau kita hubungkan 5 stages dari Rostow ini dengan perkembangan ekonomi, ini bisa kita lihat. Awalnya itu adalah pre-industrial. Jadi awal-awal dari pertanian berubah jadi apa, industri masuk dan seterusnya, sehingga pada akhirnya kita akan ini ya, akan sampai pada puncak. Jadi ekonomi itu seperti ini, tapi pada saat kalau udah nyampe puncak itu siap-siap turun Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang saya lihat orang demam emas dengan perak, ya, termasuk istri saya. Nyesal kenapa dulu nggak beli gitu. Ya karena ini harga emas bukan main naiknya. Saya belajar dari tukang jual beli emas di Pujon 2 tahun yang lalu. Ya kebetulan saya lagi penelitian yang saya bilang tadi. Saya salah satu ininya ketemu dengan juragan emas yang tidak punya toko emas. Ya, juragan emas yang tidak punya toko emas. Ya, tapi dia beli emas. Tapi nggak dijualnya kalau dijual itu di Banjarmasin. Jadi saya diskusi sama dia. Ingat Pak, katanya, itu 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu. Pada tahun 2025 emas akan mencapai harga 2 juta. Pada saat itu dia beli cuma 100-an ribu di Pujon itu. Dari mana modalnya saya bilang. Akhirnya dia kasih, ini Pak, saya mengajukan kredit kepada 2 bank dan disetujui. Disetujuinya apa? Dengan menggadaikan aset yang dia punya. Saya nilai asetnya juga memang lebih daripada yang dia pinjam. Ya, akhirnya dikasih. Kemarin saya ketemu, gimana Pak? Bapak ikut nggak yang saya bilang dulu? Nggak, bilang saya nggak punya uang. Dia udah langsung kaya raya. Mungkin udah pindah dari Pujon sekarang, nggak tinggal di situ lagi. Ya, kok bisa-bisanya dia lebih cerdik gitu. Karena memang dia pedagang emas gitu. Jadi apa yang dia jadi teorinya kan nggak sekolah dia. Ya nggak sekolah sih, cuma tamat SMA. Nggak pernah dia kuliah ekonomi. Jadi saya tanya, dia belajar pengalaman aja ternyata. Apa pengalamannya? Setiap ganti pemerintahan, peganglah emas dengan dolar. Itu aja teorinya. Jadi menjelang ganti pemerintahan itu dia udah prediksi kita ini akan bergejolak Pak. Ininya ekonominya akan begini. Dia nggak tahu saya gitu kan. Ya, saya nggak pernah kasih tahu identitas saya karena saya di kampung itu juga kalau ke itu celana pendek gitu ya, kaos
kosong belum, sadar dikit. Ya. Tapi mobil saya mobil dinas itu. Jadi bingung dia, bapak ini siapa? Ya, jadi ini cerita ya Bapak Ibu. Hubungannya kalau kita lihat ekonomi itu. Jadi ekonomi itu pasti punya ini. Harga-harga itu juga pasti ada puncaknya dan pada saat itu juga akan turun. Nah, yang jeleknya Bapak Ibu dari ini ya, dari yang misal ini, pada saat kita naik, apa yang dilakukan? Itu adalah eksploitasi sumber daya alam. Untuk apa? Untuk mendukung industri. Lalu sebenarnya kita itu di tahap mana Indonesia ini? Ekonomi kita masih sangat tergantung kepada sumber daya alam. Bahlil kan ini di apa di daerah Papua sana, Raja Ampat dan seterusnya, pulau dan gunung semua. Nah ini yang mau digambarkan dari schedule grafik ini kalau kita hubungkan dengan lingkungan. Pada saat kita ngejar titik atas tadi dengan berbasis kepada sumber daya alam, maka lingkungan kita akan rusak. Pasti dieksploitasi besar-besaran. Lalu kapan recovernya? Nah, recovernya kapan? Itu biasanya kalau GDP-nya gross ininya pendapatan nasionalnya tinggi. Nah, teori itu terjadi ternyata di Jepang, kemudian di Eropa, juga di Amerika. Setelah mereka mengeksploitasi sumber daya alamnya, akhirnya dia bisa mencapai perekonomian yang tinggi sampai yang stage kelima itu. Setelah itu baru kemudian mereka bisa memperbaiki lingkungannya. Akhirnya itu yang mereka kampanyekan ke kita. Anda harus pelihara lingkungan ini. Tapi ekonomi kita jalan di tempat. Lalu kapan makmurnya? Apalagi kalau ternyata kalau di ini lihat lagi duitnya kemana? Capital flight yang dibilang Pak Presiden kita itu bocor itu. Kalau menurut saya sih bukan cuma bocor, tapi terjadi capital flight. Sumber daya hasil itu harusnya balik ke negara kita, ternyata tidak. Lalu kemana? Yang pernah saya lihat dan pernah saya bukukan sendiri, berhubung status saya sebagai akuntan di sebuah perusahaan pada saat itu duitnya singgah di Singapura. Jadi kita ekspor gitu ya, sekian nih nilai ekspornya. Ternyata yang balik ke Indonesia, balik ke Kalimantan itu cuma sekian persen tinggal di Singapura duitnya. Nah ini yang terjadi sehingga pada akhirnya kita justru kehilangan kesempatan. Lalu kehilangan kesempatan, lalu kapan lagi kita bisa melakukan recovery terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena kita mengeksploitasi lebih banyak dalam rangka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Jadi ini saya kira Bapak Ibu yang bisa harus dipahami. Nah ini mengenai siklus ekonomi itu. Jadi kalau ini juga banyak berhubungan dengan ini ya, dengan kerusakan lingkungan. Dunia ini kan satu.
Yang jadi masalah itu adalah produksi, tapi sisanya kemana? Residunya itu kemana? Kan balik lagi ke nature, kan? Balik lagi ke lingkungan. Kalau balik ke lingkungan, bisa nggak kita cegah? Makanya hal lain yang juga harus kita perhitungkan di dalam belajar mengenai sustainability itu adalah bagaimana tata kelola terhadap limbah. Jadi ekonomi, output market, ini kalau Bapak Ibu backgroundnya ekonomi, yang di bawah itu udah paham. Ya, jadi dia akan ke rumah tangga memberikan tenaga kerja, akhirnya ekonomi itu putar. Tapi sumber daya utamanya itu sebenarnya adalah dari nature. Nature-nya nyumbang apa? Nyumbang bahan baku. Yang diolah di ekonomi itu adalah sumber daya. Sumber dayanya datang dari mana? Sumber dayanya datang dari nature. Kemudian ada residunya. Itu pasti balik ke nature. Jadi nanti lama-lama nature itu juga penuh dengan sampah. Yang terjadi sekarang itu adalah sampah plastik di lautan. Itu adalah masalah serius. Ini bukti daripada siklus ini, bahwa residu itu nantinya akan balik ke nature, dan itu akan meng-create serious problem. Di akhirnya ya kita bagaimana caranya agar supaya residu atau limbah itu bisa dikelola. Jadi hal lain yang mesti kita perhatikan juga adalah limbah, ya, lingkungan itu. Dari aktivitas industri, kalau saya paling ngeri kalau nonton industri yang dilakukan di Pakistan, di Bangladesh, di India, itu ngeri sekali, mengerikan. Ya, kalau Indonesia itu masih lebih baik dari mereka. Kalau di sana, waduh, bukan main. Tapi yang antik itu kalau kita nonton India itu kan segalanya jadi bumbunya plus keringatnya plus apa. Jadi kalau anak saya perempuan sama istri saya ikut nonton bisa kamu tahu, saya nikmatin aja. Dia ngapain? Dia bilang kita kan nggak makan gitu, tapi kok mereka makan gitu. Ya, saya bilang nggak apa-apa. Itu ini ya Bapak Ibu semua, sesuatu fakta yang kita hadapi. Begitu kita katakan wah itu hidup gak sehat gitu kan, apalagi kalau ditambah-tambah gitu ya, wah itu kencingnya sapi gitu kan, diminum gitu, apalagi itu. Ya tapi karena ada unsur ajaran agama di situ, ya akhirnya kita harus maklum gitu kan. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang apa ya, goreng pula. ya coba aja Bapak Ibu, kalau saya itu kalau mau tidur itu nonton YouTube. Ya YouTube saya lihat, oh ini yang asik nih buat ditonton gitu kan. Soalnya kita cuma nikmati aja, nggak usah mikir gitu, nggak usah ikut mikir. Oh begitu ya, gitu kan. Ya atau nonton itu apa yang satunya TikTok ya. Cuma TikTok itu saya berhenti nontonnya. Karena apa? Kadang-kadang anunya ngancam gitu. Karena saya nggak punya akun TikTok, tapi saya bisa nonton TikTok. Jadi misalnya jangan scroll katanya, nanti kamu gini gitu kan. Wah, bilang ini ya supaya kita like gitu. Iya. Dari pakai ayat
Alkitab, ayat Al-Quran atau apa di situ semua ngancam supaya orang nge-like punya dia. Buset, tuh bilang ini kan. Ya gara-gara itu tadi kan ada monetasi kan. Ya nanti kan kalau banyak ininya dapat duit banyak kan. Akhirnya ngancam-ngancam begitu. Oh, ini udah gak bener. Jadi saya akhirnya saya berhenti bilang nonton TikTok, nggak lagi. Mending nonton YouTube aja. Nah ini Bapak Ibu untuk ekonomi ya. Nah ini hal lain yang perlu kita ketahui mengenai penggunaan sumber daya ya, sumber daya alam. Jadi biasanya ini ada kekurangan ya dari teori ekonomi praktek yang kita ini. Jadi biasanya kalau kita mau berusaha kan ada feasibility study kan, studi kelayakan. Tapi studi kelayakan yang kita lihat itu adalah nilai akuntansi, nilai keuangan. Yang tidak pernah tercover itu adalah nilai yang tidak ada di pasar. Ya misalnya sekarang kita kan bebas saja menghirup oksigen. Tapi begitu kita masuk rumah sakit, pakai oksigen, kan ada nilainya. Nah pada saat kita berhitung itu, kita nggak pernah memperhitungkan di studi kelayakan kita apa dampak dari kegiatan kita terhadap persediaan oksigen misalnya, atau kualitas oksigen. Karena di pasar itu adalah free, bebas, itu adalah komoditas yang bebas. Nah sama dulu, ini kan ditertawain orang dulu bisnis ini. Awalnya Aqua ini bikin gini, ngapain? Ya, karena air pada saat Aqua ini muncul masih bisa kita dapat gitu. Airnya masih bersih. Ngambil dari sungai untuk minum masih boleh pada saat itu. Ya ternyata kan lama-lama siapa yang berani minum air sungai Kahayan itu langsung? Kecuali sangat haus gitu ya. Ya. Ponakan saya begitu karena dia nggak pernah pulang kampung gitu ya. Begitu dia pulang kampung, datang ke tempat ininya, tempat buenya, melihat orang mandi gitu kan di sungai, dia langsung nanya ke saya, wah kenapa orang tuh mandi di lumpur? Ya benar, karena pada saat itu air sungai Kahayan sedang surut, sedang musim kemarau. Yang terlihat dari itu ya memang lumpur gitu kan. Ya dia langsung nanya, om kenapa mereka mandi di air lumpur? Pertanyaan polos, tapi saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena saya itu mandi di situ. Ya, saya cuma bilang, ini cuma sebentar mereka mandi, nanti dia di rumah mandi lagi dengan pakai air bersih. Ya faktanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu biasanya di dalam feasibility study itu tidak diperhitungkan. Karenanya kalau Bapak Ibu belajar ekonomi itu Bapak Ibu harus paham yang disebut dengan total economic value. Jadi total economic value itu bukan cuma sesuatu yang ada harganya di pasar, tetapi juga jasa lingkungan lainnya. Ya jasa lingkungan lainnya misalnya air bersih, udara bersih dan lain-lain. Itu sekarang kan free. Tapi lama-lama jangan-jangan kayak film itu ada daerah yang sudah terkontaminasi gitu ya, ada daerah yang masih bersih. Nah orang yang tinggal daerah terkontaminasi itu nggak boleh pindah ke ini. Banyak film-film tentang itu.
ya mungkin saat sekarang itu belum ada gitu. Jangan-jangan nanti akan ada. Ini yang ini Bapak Ibu. Jadi untuk ekonomi ini mari kita lihat secara lebih jeli. Jangan cuma melihat yang ada harganya di pasar. Ini yang penting. Karena apa? Karena ada jasa lingkungan yang diproduksi oleh itu tidak ada harganya di pasar. Makanya di teori ekonomi itu ada yang disebut dengan kegagalan pasar. Kegagalan pasar apa? Untuk memberikan value, nilainya. Ya yang bersih, orang nggak nilai. Kalau nggak ada ini, ya kita bisa bandingkan. Sebenarnya air bersih itu nilainya berapa? Kalau misalnya sungai-sungai itu bersih, jangan-jangan ini nggak laku. Tapi ini udah sampai ke kampung-kampung sana, orang sudah minum ini. Bayangkan pangsanya, akhirnya rame kan? Akhirnya ketahuan bahwa ini juga dari air sumur. Ya, nah saya menghayal ini teman-teman di Murung Raya sana itu bisa bikin yang lebih bagus dari ini, karena ada sumber airnya di sana, di bagian hulu itu. Saya pernah ke sana. Airnya jernih gitu, suhunya ini, karena air itu kan yang paling penting itu ya, ada dua yang saya ketahui yang secara kasat mata bisa kita rasa gitu ya. Pertama suhunya, yang kedua adalah dari sisi ininya, kebeningannya. Kalau dua itu udah bagus, suhunya tidak panas, ininya bagus. Saya punya rumah di Kolam Gunung. Jadi waktu nyari air untuk untuk sumur bor, saya terkaget-kaget. Jadi tukang bornya itu bawa logam ini ditaruh di batang botol untuk nyari di mana di sumber airnya. Akhirnya kalau begitu ketemu tutup gini, sini Pak katanya airnya. Di bor ternyata itu adalah sumur artesis. Ya, jadi kalau saya pulang ke Kuala Lumpur, saya mandi lama sekali gitu. Kenapa? Karena air itu jernih banget, suhunya ya menurut saya dingin gitu ya, dari suhu rata-rata di sana. Dan kalau habis mandi itu rasanya segar banget. Jadi apa ya, kualitas air gitu ya, kualitas airnya bagus, suhunya dengan kejernihannya. Mandinya rasanya habis mandi itu pokoknya enak banget. Lebih enak dari mana-mana ya. Mau hotel bintang 5 nggak enak mandinya, lebih enak mandi di rumah saya. Kuala Lumpur sana. Ya karena airnya bagus gitu, kebetulan dapat. Jadi Bapak Ibu, untuk pemahaman Bapak Ibu semua, nilai dari apa yang disediakan oleh nature itu ada yang punya nilai pasar dan tidak punya nilai pasar. Nah, yang tidak punya nilai pasar inilah yang biasanya banyak disebut orang sebagai jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungan ini yang kadang-kadang kita abai. Abai karena apa? Ya karena nggak ada harganya tadi. Oh ini free kok. Akhirnya kita nggak peduli. Nah di sanalah sebenarnya sumber apa yang saya sebutkan tadi dengan residu tadi. Kita nggak begitu peduli terhadap apa dampak yang kita lakukan terhadap sumber daya alam yang kita punya, karena yang kita care dan yang kita peduli itu yang hanya punya nilai secara ekonomi, bisa diperjualbelikan di pasar. Dan celakanya feasibility study, studi kelayakan yang ada itu hanya melihat keuntungan secara nilai ekonomi, secara khusus nilai akuntansi.
nilainya berapa, penjualan sekian, ininya sekian, dapat ini sekian, akhirnya selesai tanpa pernah lihat apa yang ditimbulkan dengan kita mendapat nilai tersebut. Misalnya kita untung 1 miliar, jangan-jangan yang lain rugi sekian miliar. Makanya pernah dibuatkan oleh KPK ya. KPK membuat studi mengenai tambang. Gak ada satupun tambang itu yang menguntungkan kalau semuanya dihitung. Ya, mau tambang apa aja. Kalau semuanya dihitung, yang punya nilai ekonomi dan tidak punya nilai ekonomi tadi itu dihitung, hasilnya negatif. Silakan bisa Bapak Ibu searching hasil penelitian KPK mengenai tambang itu. Adakah yang punya nilai positif? Ternyata nggak ada. Artinya apa? Keuntungan tadi itu biayanya lebih besar. Biaya apa itu? Itu yang disebut dengan biaya lingkungan. Jasa-jasa lingkungan yang terkorbankan karena kita ngejar angka tadi, profit tadi. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang ekonomi lingkungan dan seterusnya, itu pasti ketemu hal yang seperti itu. Caranya apa? Bagaimana? Kita punya metode yang disebut dengan cost benefit analysis ya. CBA, tapi CBA yang sudah dipluskan. Dipluskan apa? Termasuk juga kita menghitung hal-hal yang tidak ada nilainya di pasar. Ya akhirnya negatif hasilnya. Ini dilematis ya. Jadi di satu sisi kita ngejar untung, tapi di sisi lain kita kekurangan ya. Nah ini yang karhutla tadi, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Jadi kadang kita ribut gitu ya. Yang di tempat kebakaran itu diam aja. Saya sering ngalamin seperti itu. Karena Centrop itu udah lama berkecimpung dengan bagaimana memadamkan api di lahan gambut. Kami berjibaku di ini ternyata orang yang di sekitar situ diam aja. Tahun 2023 terakhir kami berusaha mencegah kebakaran lahan yang ada di Kereng Bangkirai seberang itu, agar supaya tidak masuk hutan. Biarkan saja kalau masih di area yang ditumbuhi oleh rasau itu ya masih nggak apa-apa. Itu bukan kawasan hutan, itu masih bantaran sungai gitu. Ya udah kami nggak apa-apa di situ. Kita berusaha gitu. Di ujung sana ada lagi yang bakarnya. Ya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang ini jadi harusnya di dalam pengalihan hutan itu, kebakaran itu ya harusnya orang tapak ya yang diamankan. Tapi juga harus dilihat bagaimana itu terjadi. Kuliahnya sampai jam berapa ya? Jam 3. Hah? Jam 3. Ini udah jam 3 ya. Jadi gini ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti bahan ini akan saya kirim ke Bu Indah itu yang mana ya? Oh ya, nanti saya kirim Bu Indah ya, silakan di ini disebarkan untuk ininya untuk teman-temannya untuk dipelajari. Jadi PowerPoint-nya banyak ini. Nanti bisa ini. Saya cuma akan bicara inti-intinya saja. Detailnya silahkan nanti bisa di searching lagi ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya sekarang ini untuk belajar tuh banyak ya. Ya sambil jalan aja, makanya saya bilang tadi nonton YouTube. Saya paling suka nonton YouTube. Oh ini cerita ini gitu kan. Nah,
Ini cerita tentang lingkungan dan seterusnya, sehingga kita bisa belajar lebih banyak. Nah, jadi kuliah saya hari ini itu menekankan itu ya Bapak Ibu semua, bahwa saya akan fokus kepada masalah sosial humaniora, sosial humaniora yang berhubungan dengan gabung. Tetapi mau tidak mau kita juga sentuh masalah fisiknya. Nah, tujuan untuk mempelajari ini semuanya apapun itu adalah dalam rangka kita memahami bahwa tujuan kita belajar lingkungan itu adalah bagaimana agar supaya objek atau sumber daya yang kita pelajari itu bisa sustain, bisa berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal apa? Itu adalah berkelanjutan dalam memberikan nilai ekonomi dan juga jasa lingkungan lainnya yang tidak punya nilai ekonomi. Nah, ketidakpedulian kita terhadap sumber daya yang tidak punya nilai ekonomi tadi, itulah sumber masalah. Ya, sumber masalah di dalam kita melakukan penyadaran atau di dalam merencanakan pemanfaatan sumber daya. Karena kita hanya fokus kepada nilai yang ada pasarnya, tapi jasa-jasa lain itu tidak kita lakukan. Sehingga ya udah nggak apa-apa terbakar. Kan saya nanam sawit, bakar aja lahannya. Saya nggak perlu kayunya kan, saya perlu lahannya dalam rangka untuk nanam sawit. Ya, saya cuma berpikir nanti sawitnya berbuah, nilai yang saya dapat sekian, tapi yang saya korbankan berapa dengan cara membakar itu. Nah, itu tidak semuanya tidak dihitung, sehingga akhirnya banyak kasus yang terjadi. Saya bilang tadi, misalnya si A disuruh neliti, oh udah ini positif kok, emisinya rendah, ya karena dia nggak menghitung yang lainnya. Nah, oleh karena itu di dalam rangka untuk memahami lingkungan, kita juga harus tahu bagaimana cara atau metode yang tepat dalam rangka melakukan penelitian tentang lingkungan. Ya, metodenya haruslah historikal dan pada tempat yang berbeda, agar supaya kita bisa membandingkan dan kesimpulan kita tidak bias. Oke, saya kira udah berapa jam? Ya, kurang lebih 1,5 jam. Kuliah itu biasanya 1,5 jam ya. Lebih dari itu kita bisa diskusi ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan, atau ada next, ada mata kuliah selanjutnya? Ada ya. Ya, jangan sampai saya ngambil punya orang, nanti dosennya marah. Ya, oke ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di kuliah-kuliah berikutnya. Mungkin kalau saya ini ya nggak bisa ini, saya terpaksa daring ya, karena saya itu banyak ya tugas dan fungsi saya gitu. Karena yang paling pusing itu ternyata itu wakil rektor doang. Ya, karena yang diurus itu macam-macam. Keuangan pasti. Ya, umum. Ini kan wakil rektor 2 itu kan umum dan keuangan. Ternyata umumnya tuh umum banget, Pak. Ya. Lambat bayar gaji aja udah penuh WA saya. Ya, ini kan baru pengangkatan 348 P3K. Duitnya nggak ada lagi untuk bayar gaji. Kenapa nggak ada? Karena pemerintah pusat belum ngasih. Kan SK-nya baru keluar gitu kan. Ya, kita tunggu aja bilang, tapi WA-nya udah banyak. Kapan bayarnya Pak?
Nah, kalau udah kayak gitu kan puyeng ngurusnya. Soalnya hajat hidup orang banyak Bapak Ibu ya. Jadi saran saya kalau ada jadi pejabat jangan pernah ngurus yang umum-umum itu. Ya. Yang umum-umum itu jangan, hindarin aja itu. Cari yang lain yang lebih enak. Enaknya apa? Tidak jadi beban sampai ke tempat tidur gitu ya. Iya, kalau orang bilang kan memang Pak, kapan gajiannya gitu kan? Di UPR ini kan baru ada tambahan gaji 1 ya, tukin ya. Nah, tambahan tukin. Saya kira dulu nggak ada yang lagi tukin gitu. Pikiran saya. Karena apa? Itu kan unsur pendapatan baru. Ternyata juga ditanyakan kapan tukinnya Pak. Loh, saya mikir itu. Ini kan baru muncul. Iya, ternyata juga ini. Jadi teori ini tadi benar, teori ekonomi itu. Semakin tinggi pendapatan, konsumsi juga semakin tinggi. Lalu savingnya kapan? Harusnya tuh bilang ini tambahan ini jadi saving gitu. Tapi gaya hidupnya tinggi Pak. Ternyata enggak, naik juga konsumsi juga gitu kan. Mau kapan savingnya dulu? Nyerahin. Ya, masanya banyak. Ya, tapi itu wajar manusiawi. Ya, tapi kadang-kadang juga kita mikirnya kenapa? Bagaimana caranya memanage ya? Pendapatan sekian gitu. Cukup. Oke. Mungkin hari ini kita nggak usah diskusi ya, karena ini pengantar saja. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak di kuliah-kuliah berikutnya, mungkin lewat Zoom, atau kalau saya nggak disuruh kemana-mana, saya tetap bisa kuliah luring ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Jadi di kuliah berikutnya, tolong saya dikasih tahu ya, karena kadang-kadang saya lupa. Ya Pak. Sudah Pak. Ya. Kalau gara-gara bebek katanya. Gara-gara makan bebek. Yang makan kambing nggak sakit ya? Baik kurung aku tuh lagi nyerena. Mana? Tapi itu kalau di dalam dekat. Ya, kasih Pak. Situ aja. Ini. Tadi sekarang di situ kedengeran. Jadi